Selamat sore Om. Sore. Di sini saya akan menanyakan tentang pertanyaan tentang sungai. Oke. Pertama itu sejak kapan Om tinggal di dekat daerah sungai kotor? Dari lahir dari sini. Oh iya. Jadi bagaimana kondisi sungai di sekitar ini Om dibandingkan dengan sekarang? Dulu sih bersih. Sekarang karena apa ya? Bertambahnya warga di sini jadi sungai jadi kotor, jadi buang sampah sembarangan lah. Apakah air sungai di sini masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Nggak bisa sih karena udah tercemar, udah kotor. Menurut Om, apa penyebab utama sungai ini menjadi tercemar? Ya warganya itu ya buang sampah sembarangan, buang apa aja ke situ aja. Terus apakah masyarakat di sekitar sini sering buang sampah ke sungai? Sering. Jadi, Ya lihat lah, kan dekat sini gimana kamu nih? jadi sampah atau limbah apa yang paling sering terlihat di sungai ini? Ya sama kayak Plastik gitu ya? Ya sampah plastik, kayak bekas makanan gitu. Botol-botol Terus ya. balon sutra. Oh, Ya, bagaimana dampak pencemaran sungai ini terhadap kehidupan warga sekitar Om? ya bisa ini sih. Ya, kayak- Banjir gitu lah. Ya kalau hujan terus itu kadang sampai rumah warga kan. Jadi bagaimana dampak pencemaran sungai terhadap kehidupan warga sekitar? Nimbulin penyakit sih, kadang Ya. DBD Ya. karena Jadi- nyamuk tuh suka kotor. Pencemaran sungai ini kan bisa menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Itu tadi kan sudah ngomong. Iya. DBD. Iya. Jadi upaya dari Om atau warga atau pemerintah ini untuk membersihkan sungai itu kayak mana? Apa bergotong royong apa gimana? Ya harus ini sih RT-nya juga harus mengingatkan yang nggak mau sama ya kesadaran warganya. Kalau sadar ya? Iya kalau sadar, kalau enggak ya udah dia. Tapi warga sama Om ini udah sadar belum kalau sungainya kotor? Kalau saya sadar karena saya orangnya bersih dari sini. Tapi Om kenapa nggak bersihin sungainya? Males lah. Oh iya. Apa hambatan yang dihadapi warga dalam menjaga sungai agar tetap bersih? Hambatannya itu tadi kesadarannya dia masih suka buang sampah itu. Emang berisik itu. Ya. Bagaimana pandangan Mbak Om tentang perilaku orang yang masih buang sampah sungai? Kadang jengkel sih. Dia, Oh, goblok lu jual buang sampah sih. Apa seharusnya dilakukan pemerintah agar sungai tidak semakin tercemar? Mengimbau. Kan ada diimbau nih sama pemerintah. Masyarakat nggak dengar. Mana nih? Udah biarin lah. Biarin ya. Jadi apakah Om ini bersedia ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan sungai? Nih, katanya kan Om ini orangnya bersih ya. Bersedia nggak? Kalau nggak malas. Bang malas. Tidak. Dah. Selanjutnya itu apa harapan Om ini terhadap kondisi sungai di masa depan? Ya kalau bisa tambah bersih lah. Ya. Iya, nggak ada penyakit lagi. Saya ini sakit capek. Oke, mungkin sekitar di situ saja tentang wawancara kali ini. Pak Adanya kembali ya. Nomor 5, apakah masyarakat di sekitar sering membuang sampah langsung ke sungai? Betul banget, betul. Contohnya Pak Ade. Oh, kalau aku lo enggak. Aku orangnya kan pencinta alam. Oh ya. Asik. Ayo. Jadi harus menjaga lingkungan. Mantap. Terus jenis sampah atau limbah apa yang paling sering terlihat di sungai? Banyak dari limbah itu apa? Kedelai. Oh iya. Limbah singkong Oke. dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dampak pencemaran sungai terhadap kehidupan warga sekitar? Ya banyak itu dampaknya. Ada yang gatal-gatal, ada yang sesak napas dan lain-lain. Ya. Iya, oke. Apakah pencemaran sungai pernah menyebabkan penyakit di lingkungan ini? Dan penyakit apa itu? Banyak. Kayaknya kayak
mencret, sakit perut, gatal-gatal, kena itunya limbahnya. Apakah ada upaya dari warga untuk pemerintah untuk membersihkan sungai? Upayanya. Ya kalau dari warga sih mulai ada, cuma kan belum Kayak dilaksanakan. kerja bakti gitu. Nah iya, tiap minggu udah mulai buang-buang sampahnya. Menurut Pak D, apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai? Ya untuk kesadarannya sih harus sedikit, maka lagi di inilah dari pemerintah. Apa hambatan yang dihadapi warga dalam menjaga sungai agar tetap bersih? Apa itu tadi? Apa hambatan yang dihadapi? Hambatan yang dihadapi warga dalam menjaga sungai agar tetap bersih. Hambatannya banyak, kerjasamanya kurang, terus saling sibuk masing-masing, jadi untuk kebersamaan itu masih kurang kan. Bagaimana pandangan Pak D tentang perilaku orang yang masih membuang sampah ke sungai? Pandangan Pak D Dan orang-orang itu, kayak itu gitu. sebenarnya orang kurang menjaga kebersihan ya, asal-asalan, jadi untuk jaga lingkungannya kurang dia. Ayo, mulai. Selamat sore Bang. Selamat sore. Siapa namanya Bang? Hari. Oh ya. Bang Ari, jadi hari ini kami mau presentasi wawancara sama. Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama itu, sejak kapan Bapak tinggal di daerah dekat sungai ini? Kapan ya? Tahun 2010 lah. Oh, tahun 2010. Lalu yang kedua itu bagaimana kondisi sungai di sekitar ini itu dibandingkan dengan yang sekarang? Jauh, sekarang lo lebih kotor. Lalu yang ketiga, apakah air sungai di sini masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Kayaknya enggak deh. Nggak bisa, Mas. Ya, nggak bisa. Terus menurut Mamang di sekitar itu sering ada nggak orang-orang membuang sampah sembarangan? Wah, sering banget. Sering banget, ya, Bang. Nah, terus apakah masyarakat di sekitar itu sering membuang? Nah, sekarang pertanyaan nomor 6. Jenis sampah atau limbah apa yang paling sering terlihat di sungai ini? Kebanyakan sih sampah rumah tangga. Nomor 7. Bagaimana dampak pencemaran sungai terhadap kehidupan warga sekitar? Terganggu lah, jadi nggak bisa dipakai buat minum, buat cuci gitu. Terus nomor 8. Apakah pencemaran sungai pernah menyebabkan penyakit di lingkungan ini? Sama Penyakit apa itu? diare. Nomor 9. Apakah ada upaya dari warga atau pemerintah untuk membersihkan sungai? Belum ada tuh kayaknya. Terus nomor 10 dan terakhir, menurut Mamang, apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai? Kayaknya belum deh. Kebanyakan sih belum sadar gitu. Ada. Ya, ada. Lalu pertanyaan berikutnya, Mang. Apa ada hambatan apa yang dihadapi warga dalam menjaga sungai agar tetap bersih? Hambatannya ya kesadarannya itu sama peralatan mungkin. Lalu bagaimana pandangan Mamang itu tentang perilaku orang yang masih membuang sampah di sungai? Ya sebaiknya timbul aja kesadarannya dari warga sendiri lah, nggak usah di ini gitu. Bukan Terus itu seharusnya dilakukan pemerintah agar sungai itu tidak semakin tercemar. harus pemerintah harus membantu, support gitu. Jadi Mamang ini bersih, kalau misalkan ada gotong royong gitu, Mamang bersedia nggak ikut kegiatan? Bersedia lah, baik-baiknya. Terus yang juga yang terakhir ini harapan Mamang untuk kedepannya untuk melihat sungai di masa depan. Ya kalau bisa sih berkurang lah polusinya, kalau bisa yang lebih bagus ya bersih seperti yang dulu. Itu aja sih Mang dari kami. Yes.
Makasih Bang ya. Yo sama-sama. Ya.